Bismillahirrahmanirrahim. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil supaya selamat dari Fir'aun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke sungai Nil. Berharap selamat dari Fir'aun. Cuman gak bisa lepas juga pakai kakaknya. Kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya. Bukan sampai ke luar negeri, gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenarionya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun. Hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Fir'aun. Dan kalau ketahuan Fir'aun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu. Awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuman gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Fir'aun dikasih kepada istri Fir'aun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Fir'aun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut, keranjang yang ada bayi Musa, dibuka dilihat oleh istri Fir'aun. Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Fir'aun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Fir'aun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita gak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia gak kenal dengan kita, dia gak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior. Kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin. Nah, kamu udah beli buku? Belum, kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Belum, ini beli buku, kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau menghangatkan tubuh, bagus, biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Fir'aun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Fir'aun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah gak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia gak akan bisa disentuh dengan cinta.
Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya nggak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan kata istrinya Firaun, dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi Musa dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja asal ada yang nyusuin kan dia nyusui ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi gak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa alfat. Bayarin aja. Kalau Allah nggak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, nggak. Tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, nggak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir, soleh. Abu Bakar ditolak. Datang Umar, tajir, soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali, kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya. Walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali. Kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis. Yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah, kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget, tapi buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, ya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub, cinta sehingga dia mencintai kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir gak punya ayah. Bukan gak punya ayah. Ayahnya udah wafat kan. Imran sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.